Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Anul Fikri di channel Belajar Prestasi. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Nah, di sini kita akan mempelajari teks eksposisi pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Intinya di dalam teks eksposisi itu menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, di dalam gagasan nanti dikuatkan dengan argumen. Penggunaan ragam teks eksposisi pada konteks komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ceramah. Nah, di ceramah ini nanti ada penyampaian gagasan, tergolong ke dalam teks eksposisi. Perkuliahan. Seorang dosen memberikan perkuliahan atau memberikan mata pelajaran kepada siswa atau mahasiswanya. Pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Nah, ini termasuk contoh penerapan teks eksposisi dalam komunikasi. Berikutnya ciri-ciri teks eksposisi. Menerangkan berbagai informasi pengetahuan. Nah, eksposisi biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, bersifat informatif. Berikutnya, tidak memihak atau tidak memaksakan kehendak dari si penulis kepada para pembacanya. Teksnya disampaikan secara lugas serta memakai struktur bahasa yang baku. Uraiannya dilengkapi dengan data-data yang akurat. Fakta dipakai sebagai alat konkretasi serta kontribusi. Memiliki gaya informasi yang mengajak. Bersifat netral dan objektif. Bahasanya singkat dan padat. Nah, ini ciri-ciri dari teks eksposisi. Di buku kalian juga ada di buku paket bahasa Indonesia, bisa dipelajari. Berikutnya, tujuan teks eksposisi. Memiliki tujuan guna menerangkan suatu informasi agar bisa menambah ilmu pengetahuan secara rinci mengenai suatu hal atau kejadian untuk pembaca. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum atau biasa disebut pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan umum ini memiliki fungsi untuk memperkenalkan topik dan juga menempatkan pembaca di dalam posisi tertentu. Nah, posisi tesis ini di awal ya. Biasanya di paragraf yang pertama. Si penulis memberikan pernyataan umumnya atau pernyataan pendapatnya tentang suatu hal. Diikuti paragraf berikutnya, argumentasi. Argumentasi itu alasan untuk memperkuat tesis atau pendapat. Argumen ini menguatkan tesis ini. Ketika di tesis sudah memberikan pernyataan, di argumentasi dikuatkan dengan fakta-fakta, dikuatkan dengan hasil riset atau hasil penelitian atau fakta yang ada di argumentasi. Panjang atau pendeknya pada bagian argumentasi tergantung dengan jumlah argumen yang sudah kalian tuliskan secara garis besar pada bagian tesis. Nah, argumentasi biasanya banyak atau tidaknya berpengaruh dari tesisnya. Kalau tesisnya sedikit berarti argumennya nanti nggak terlalu panjang. Tetapi di sini untuk kuantitas argumentasi ini lebih banyak daripada tesis. Di dalam teks eksposisi pun nanti argumentasi bisa lebih dari satu paragraf, bisa 2, 3, bahkan sampai 5 paragraf untuk memperkuatkan tesis
Berikutnya di paragraf terakhir ada simpulan atau penegasan ulang pendapat. Pengulangan tersebut dilakukan dengan melihat argumen yang sudah tersaji di bagian sebelumnya sebagai penegasan kembali serta dukungan pada tesis sebelumnya. Di sini hanya bersifat penegasan ulang dari apa yang kita sampaikan di atas. Selain itu juga biasanya di simpulan ada rekomendasi atau pernyataan dari si penulis untuk menegaskan ulang dari tesisnya. Nah, nanti bisa latihan untuk menganalisis di contoh teks eksposisi. Berikutnya unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama ada gagasan atau ide. Gagasan pada umumnya berupa penilaian, komentar, dorongan, saran, serta bujukan. Gagasan itulah yang nantinya akan mendasari penulis untuk menuliskan buah pikirannya. Nah, di dalam teks eksposisi pasti ada gagasan. Yang kedua, fakta. Fakta pada umumnya berwujud kenyataan maupun sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta tak harus berupa angka. Kalian dapat mengutip pernyataan dari para ahli guna memperkuat gagasan yang ingin kalian sampaikan. Nah, biasanya fakta ini digunakan dalam teks eksposisi untuk menguatkan tesis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, nomina atau kata benda. Adalah kata yang merujuk pada benda, baik itu yang nyata atau abstrak, pada kalimat dengan kedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk serta maknanya, nomina dibagi menjadi nomina dasar. Nomina dasar itu nomina yang masih asli alami, belum mendapatkan afiksasi atau belum mendapatkan imbuhan. Contohnya meja, gambar, pisau, rumah. Yang nomina turunan itu nomina atau kata benda yang sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya pembelian, mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Perbuatan mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an. Kekuatan mendapat awalan ke dan akhiran an, dan lainnya. Ini sudah pernah kita bahas di bab 1 dulu di kaidah kebahasaan teks observasi. Yang kedua, pronomina atau kata ganti merupakan salah satu jenis kata untuk menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina bisa dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu pronomina persona, yaitu kata ganti orang yang dibagi menjadi dua macam, yaitu persona tunggal. Contohnya ia, anda, dia, aku, kamu, nya, saudara, ku, mu, dan si. Berikutnya persona jamak. Contohnya ya, kita, kalian, kami, hadirin, mereka, para. Dan yang kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yang dibagi menjadi dua macam, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya ini, sini, itu, sana, situ. Pronomina penanya, contoh apa, siapa, mana. Oke, lanjut. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi, atau menghubungkan kata. Konjungsi menghubungkan kata, menghubungkan kalimat, dan menghubungkan paragraf. Contoh konjungsi pada kenyataannya lebih lanjut kemudian. Berikutnya yang kelima, leksikal. Makna leksikal adalah makna kata berdasarkan yang sebenarnya. Oleh karena itu, makna leksikal bisa kita lihat di dalam sebuah kamus. Dari kata leksikal, leksikal itu masih asli ya, belum mengalami perubahan makna. Jadi ketika kita mencari kata
di kamus itu sesuai dengan apa yang ada. Contohnya kursi, di situ tempat duduk ya, kursi. Contohnya di sini Andi membanting tulang ayam. Nah, membanting tulang. Tulang di sini makna leksikalnya adalah tulang ayam. Ketika kita cari di kamus, secara makna leksikal tulang ini merujuk kepada bagian anggota hewan gitu. Bedakan dengan yang kedua. Andi membanting tulang agar bisa memiliki mobil. Makna ini makna denotatif. Membanting tulang ini bukan maksudnya tulangnya yang dibanting, tapi bekerja keras. Nah, ini bukan makna leksikal ya, yang kedua. Yang keempat, verba atau kata kerja adalah kata yang mengandung makna dasar dari proses perbuatan maupun kondisi yang bukan sifat. Pada kalimat umumnya memiliki fungsi sebagai predikat. Nah, verba itu juga ada dua, verba dasar, contohnya tulis, makan, minum. Verba turunan, contohnya menulis, mendapat imbuhan, memakan, meminum. Berikutnya yang keenam, memuat fakta, pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Nah, ini tadi sudah ya, ada memuat fakta. Nah, contohnya selepas makan berat biasanya orang akan memakan kudapan atau camilan. Berdasarkan penelitian dari National Institute of Health, hal tersebut adalah kebiasaan baik karena bisa menjaga keseimbangan gula pada tubuh menjelang jadwal makan berat berikutnya. Kaidah kebahasaan yang ketujuh, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Nah, di dalam teks eksposisi kan ada menyatakan gagasan. Nah, di dalamnya pasti ada kaidah kebahasaan untuk menyatakan dan menjelaskan pendapat. Contohnya, meminum air putih merupakan salah satu yang paling esensial dalam tubuh. Hal tersebut dikarenakan selain 2/3 dari tubuh merupakan air, air juga bisa membersihkan tubuh dari racun serta menyumbang nutrisi yang penting pada sel-sel di dalam tubuh. Kaidah kebahasaan yang ke-8, penegasan pendapat. Penegasan pendapat berada di bagian penutup yang sifatnya objektif, yang disertai dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Contoh, seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, dari uraian tersebut bisa disebut jika kalori yang terkandung dalam makanan cepat saji sangat sedikit. Sementara itu efeknya amat sangat buruk untuk kesehatan. Sekarang kita belajar di kaidah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menentukan tema. Tema yang akan kalian tulis dalam teks eksposisi. Yang kedua, menentukan tujuan. Selepas menentukan tema atau topik yang akan diuraikan, selanjutnya adalah menentukan tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan serta pemahaman pada para pembaca. Yang ketiga, memilih data sesuai tema. Langkah berikutnya yang harus dikerjakan ialah mengumpulkan data maupun bahan yang dibutuhkan di dalam penulisan teks eksposisi. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Sebelum kalian membuat karangan eksposisi, maka terlebih dahulu kalian harus membuat kerangkanya secara lengkap dan juga sistematis. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan sudah tersusun, selanjutnya kalian kembangkan dengan lebih lengkap lagi supaya ciri-ciri eksposisi bisa tersalurkan. Dan yang keenam, membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan suatu karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan dengan tema dan harus memperkuat isi dari tesis tersebut. Sekarang kita belajar pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus atau deduktif. Pola ini mengawali tulisan berdasarkan ide-ide dasar terlebih dahulu.
atau ide pokok ditempatkan di awal paragraf, lalu baru diikuti dengan berbagai ide penjelas. Ide-ide penjelasnya adalah perincian dari ide umum yang sudah dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, pola khusus umum atau induktif. Pola seperti ini diawali dengan cara menjabarkan secara detail per detail, baru dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat umum. Di bagian terakhir pada bagian teks ini berfungsi atau fungsinya sebagai simpulan maupun rangkuman dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Pola yang ketiga, pola ilustrasi. Ilustrasi yang terdapat di dalam pola ini bertujuan guna memudahkan para pembaca untuk menangkap maksud dari si penulis. Khususnya jika kalian membicarakan sesuatu yang cukup berat serta akan membingungkan para pembaca apabila tidak didukung dengan adanya ilustrasi. Pada pola ini, topik, gagasan, atau pendapat sifatnya belum jelas sebab merupakan hal umum. Sehingga pola ini menggunakan ilustrasi sebagai contoh konkret dari topik yang diceritakan. Biasanya, pengalaman pribadi menjadi bahan ilustrasi yang paling efektif untuk meyakinkan sebuah gagasan atau kebenaran. Dan yang terakhir, sebab pembaca nantinya akan merasa terhubung dengan ilustrasi tersebut yang menjadikan topik lebih mudah untuk dipahami. Tentunya intinya di sini membuat ilustrasi agar si pembaca lebih mudah untuk memahami teks eksposisi yang kita buat. Berikutnya yang keempat, pola perbandingan. Pola perbandingan bertujuan untuk meyakinkan sebuah pendapat. Benda-benda, kondisi maupun hal lain yang ditentukan perbedaan maupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara tersebut, keyakinan pembaca mengenai gagasan yang disampaikan akan lebih kuat. Sekarang jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi ilustrasi. Nah, di dalamnya diberikan ilustrasi-ilustrasi untuk memudahkan pembaca memahami teks. Yang kedua, teks eksposisi definisi. Di sini sifatnya menjelaskan ya, menjelaskan. Yang ketiga, teks eksposisi berita. Teks eksposisi ini bersifat menyampaikan berita. Yang keempat, teks eksposisi proses. Dan yang kelima, teks eksposisi pertentangan. Yang keenam, teks eksposisi perbandingan. 7, teks eksposisi klasifikasi. Dan yang 8, teks eksposisi analisis. Nah, ini jenis-jenis dari teks eksposisi. Lanjut, kita latihan soal 1. Ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi yang berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Disebut apa struktur teks eksposisi yang dimaksud? Nah, kalau kalian tidak skip videonya dari awal sampai akhir, pasti kalian akan bisa menjawab. Jawabannya adalah penegasan ulang. Nah, ini bagian akhir ya, bagian akhir dari sebuah eksposisi yang berupa penguatan. Ini di penegasan ulang. Kalau pernyataan pendapat atau tesis itu di awal. Ini tentang pendapat kita. Argumentasi, alasan untuk memperkuat pendapat. Ini bukan contoh. Struktur dari eksposisi tidak ada contoh. Strukturnya juga tidak ada fakta. Fakta ini hanyalah pendukung dalam argumentasi. Oke. Lanjut di soal 2. Bacalah paragraf berikut. Keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan ekonomis. Nomina dasar yang terdapat pada kalimat di atas adalah. Kalau kalian tidak skip videonya, pasti akan tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah obat. Kenapa? Nomina dasar itu adalah nomina yang belum mendapatkan imbuhan. Nah, di sini dalam
Nah, bacaan ini yang termasuk nomina dasar itu obat. Nah, obat ini ya. Soal yang ketiga, perhatikan kutipan di bawah ini. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Nah, terbuktikan bahwa fakta tadi mendukung tesis sang penulis. Jika dalam teks eksposisi kutipan di atas merupakan termasuk dalam bagian struktur. Kira-kira bagian apa ini? Jawabannya ada di argumentasi. Nah, tadi argumentasi alasan untuk menguatkan pendapat di sini. Nah, terbuktikan bahwa fakta tadi mendukung tesis. Nah, di sini fakta ini mendukung tesis, berarti masuk ke dalam argumentasi. Lanjut soal 4. Pola paragraf yang topik utamanya terletak di akhir paragraf disebut. Ini masuk ke dalam pola tadi ya. Kalau di depan, induknya di depan itu namanya apa, di belakang namanya apa. Kalau kalian memperhatikan, pasti bisa menjawab. Jawabannya adalah yang B, induktif. Nah, pada pola ini kan, topik utama terletak di akhir paragraf itu induktif. Kalau di awal ini jadi deduktif. Deduktif ini topik utamanya di depan, kalau induktif di belakang. Kalau campuran itu di depan dan di belakang. Itu ya. Lanjut soal 5. Bacalah teks eksposisi berikut. Para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Teks eksposisi di atas termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Ya, sebelum saya jawab, coba kalian jawab sendiri atau kalian pause dulu. Oke. Jawabannya adalah yang D. Termasuk ke dalam teks eksposisi berita. Yang tadi jenis-jenis teks eksposisi. Di sini menjelaskan atau di sini tentang berita ya. Para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Nah, ini termasuk dalam teks eksposisi berita. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan di pelajaran kali ini. Selamat belajar dan jangan lupa mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe di channel ini agar kita tetap bisa menjaga tali silaturahim dan juga kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.